Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar sanipun para sepuh, para alim, para kiai, para sastriya yang kami hormati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula dari banyak sedaya ngaturaken puji lan syukur wa keniatan Allah Subhanahu wa taala. Kanten abad menika Bapak jenengan sami tasedahaken iman, paringan Islam, pinaringan sehat, pinaringan selamat, pinaringan sempat saged ngaos sesarengan. Alhamdulillah. Mugi-mugi keluarga kita sedaya tansah dilindungi Allah Subhanahu wa taala saking segala bala, bencana, musibah dan diselamatkan oleh Allah dunia akhirnya. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sahabat-sahabatipun. Salam Muhammad. Dan kita selalu berharap mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah panjenengan sedaya dalam menika tetap saged istiqomah di mushola yang makmur ini, di banyak mushola sebelah-sebelahnya ini lebih makmur ini. Selalu ada kegiatan-kegiatan terus, baik itu malam Sabtu, Ahad, pagi, bahkan kadang-kadang tahlil, yasin, sholawatan selalu di sini dalam dunia kan, didukung oleh para takmir dan warga masyarakat sekitar ini. Alhamdulillah. Dan semangat selalu ini yang tidak pernah absen. Ya Allah. Saya kadang absen, tidak absen. Dan saya hadir beristiqomah memakmurkan masjid ini. Insyaallah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan baca kembali kitab Taqiyul Qaul, bab yang jarang kita perhatikan, yaitu fadilah memanah. Jarang sekali kita memperhatikan tentang memanah. Yang lain sering kita perhatikan memanah, jarang sekali kita memperhatikannya. Ini fadilah memanah. Sekarang sepertinya tidak zamannya lagi asing, memanah tetap asing sekarang. Sebenarnya sekarang sudah ada sih tempat yang menyediakan kegiatan untuk latihan berkuda, latihan memanah. Ada, hanya saja saya belum kesana. Semarang daerah utara yang timur sana, mendekati timur sana ya. Namanya apa? Namanya dekat Dosakuya itu juga ada. Gunung Pati juga ada ya. Itu juga ada sana. Hanya saja kurang begitu perhatikan kegiatan memanah ini. Fadilahnya sekarang kita akan baca dari kitab Taqiyul Qaul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraju Muslimun wa ghairihi an Uqbah ibni Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul wa'du lahum mastata'tum min quwwati Allah anna quwwata Roma, Allah anna quwwata Romia, Allah anna quwwata Roma Romia. Mata qatu hadil jumlah fi zawajir marataini wa fi bulughil maram salasan. Ini Imam Muslim ahli hadis memberikan keterangan yang bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir. Suatu ketika sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, bersiap-siaplah menghadapi orang-orang kafir
versi Islam kan kafir itu adalah orang yang tidak beragama Islam dan kafir. Kalau versi yang lain ya tidak mau disebut kafir, mereka tetap beragama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, Konghucu, penganut kepercayaan dan sebagainya. Mereka tetap tidak mau disebut kafir, yang mau. Kan versi Islam, kafir itu selalu ada. Persiapkan untuk menghadapi orang kafir dan kekuatan sepat-patnya. Dan ingatlah yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah. Rasulullah SAW mengulang sabda tersebut diulang 3 kali. Diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Sabda mengenai belajar memanah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itulah keterangan dari kitab Az-Zawajir dari Bulughul Maram. Pun nanti belajar memanah, Bapak Ibu sekalian. Bapak pun nanti, Ibu pun nanti Ibu belajar memanah. Keluar lebih sepindah. Sebabnya itu dianaki program latihan ekstrakurikuler memanah gitu. Sekolah yobo. Tiru-tiru yang berbeda dari nanti. Berbeda dari nanti latihan berbeda. Karena itu jarang langka seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rama sahma fi sabilillahi kaman ittaqo raqabatan. Kata Nabi, barang siapa yang meluncurkan anak panah dalam perang jihad fisabilillah, maka pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Melepaskan anak panah di saat perang fisabilillah itu pahalanya seperti orang memerdekakan budak. Pahalanya sama dengan seperti itu. Maka Rasulullah man rama sahman fisabilillah ay fi jadil kufar lillahi dinillah. Maksudnya jihad melawan orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Kamani tako rokobatan, kaman tako rokobatan. Riwayat Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam hadisnya, Nasai dan Hakim juga meriwayatkan dari sahabat Abi Najib radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Jika seorang meluncurkan anak panah ketika perang fisabilillah, akan memperoleh pahala yang setara dengan memerdekakan budak, dan dirinya akan memperoleh derajat yang tinggi di surga, mendapat derajat yang tinggi di surga. Alhasil belajar memanah digunakan untuk memperjuangkan agama Islam, juga mendapat pahala sebesar, juga berguna untuk olahraga memanah juga, multifungsi, ringan badan untuk melakukan ibadah kalau badan ini tidak malas berolahraga. Kalau malas olahraga, nanti ibadahnya pun semangatnya jadi berkurang. Semangatnya berkurang kalau fisik melemah karena kurangnya olahraga. Ini termasuk olahraga yang berbahaya. Ini olahraga memanah yang termasuk olahraga yang berbahaya. Latihan memanah, olahraga yang berbahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu awladakum asyahata warama bisahmi wal warqatau ghazla. Sabda Nabi, alimu awladakum, ajarkanlah anak-anakmu berenang dan memanah dan menenun pun jahit untuk anak-anak perempuan. Nabi ajarkan anak-anakmu berenang, memanah, jahit, menenun kain, dan untuk anak-anak perempuan juga jahit, menenun itu. Nah, kalau renang biasa diajarkan zaman sekarang sebenarnya yang ngajarkan anaknya tentang di les dindangi berenang. Kemudian yang memanah yang jarang dilakukan dan menjahit juga jarang dilakukan. Maka
siasat yang kami lakukan di sekolah khusus untuk anak-anak putri kelas atas yang berhalangan tidak bisa mengikuti jamaah salat zuhur. Kita kumpulkan ya, setelah diajari ilmu tentang haid, bersuci dan seterusnya. Kalau itu saya bosan selama 7 hari kok itu terus. Kadang-kadang kan selama 7 hari atau lebih, ada yang sampai 10 hari juga. Berarti bulan berikutnya ngalamin lagi. Kalau belajarnya itu lagi kan bosan, jenuh. Maka diselingi kadang jahit, pasang kancing, ngesum, ngerendo, apa istilah itu, diselingi ajar meniru benar, diselingi begitu di ruang saya juga ada begitu. Yang jadi ibu yang juga sedang berhalangan tidak salat zuhur. Kalau ternyata ibu nggak ada yang halangan, semua dalam keadaan suci semua, ya ada guru yang ngalah ngajari itu nanti berjamaah sendiri dengan 2 orang guru yang sama-sama ngajari anak yang berhalangan salat zuhur. Ini upaya yang kami lakukan untuk ngajari anak-anak pegang benang dan jarumnya atau menenun. Waqala sallallahu alaihi wasallam alimu aladakum asyahah warama bisahmi wal akal mirzal. Ini riwayat lain lagi, Imam Azizi memberikan keterangan bahwa sesungguhnya Allah suka sekali terhadap orang-orang yang rajin, terampil dalam bekerja, dan Allah memberikan azab, siksa terhadap orang yang tidak mau bekerja. Punya kekuatan, diberi Allah kesehatan, keselamatan, diberi Allah kesempatan, tapi tidak mau bekerja. Dia pilih mengadahkan tangan kesana kemari di pinggir jalan. Itu yang Allah tidak suka. Yang Allah suka yang mau bekerja, yang terampil, yang berusaha. Bahkan orang ada menyiksa orang yang tidak mau bekerja, yang mana dia kondisinya normal, sempurna, sehingga selamat, sempat, tapi pilih menengadahkan tangan kesana kemari. Jadi orang yang malas, tidak terampil, itu diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin harus memiliki keterampilan serta mau mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang terampil dan mandiri. Dan Imam Azizi sudah memberikan keterangan yang dilandasi dengan dasar hadis yang sudah disebutkan tadi. Kemudian Imam Dailami dan Ibnu Mandah meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Bakar bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, alimu awladakum asyahah arwaromayah wada'anu lahul mu'minah fi baitihal. Didiklah anak-anakmu untuk berenang, memanah, dan sebaiknya pekerjaan seorang perempuan itu di rumah, menenun atau menjahit. Ini riwayat dari Bakar bin Ansori. Ketika bapak ibu memanggil, maka dahulukan menjawab panggilan dari ibumu. Idza da'aka abuka fa'ajib ummuka awalan summa baka. Kalau bapak dan ibu memanggil bareng, dahulukan panggilan ibu, baru menjawab panggilan ayah. Nanti ayah malah marah-marah ya, karena udah bentuk anaknya dipanggil malah mendekat ke ibunya daripada aku, ayah marah-marah. Ada perintah Rasulullah untuk mendahulukan panggilan ibu daripada panggilan ayah. Hadis ini selain memberikan keterangan mendidik anak berenang, memanah, juga memberi keterangan bahwa sesungguhnya ibu itu harus lebih diutamakan baktinya dibanding pada ayah. Berbakti pada ibu didahulukan
dibanding berbakti pada ayah. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aromia al ghorodi karoma al jihadi. Ini hadis ini diulang hampir sama terus. Memanah ke arah sasarannya yang tepat. Memanah ke arah sasaran yang tepat seperti memanah dalam jihad fisabilillah. Padahal latihan olahraga memanah, tapi kalau berusaha tepat sasaran itu seperti orang yang sedang memanah dalam jihad fisabilillah. Sehingga belajar atau latihan memanah itu manfaatnya besar sekali. Selain untuk keterampilan olahraga, juga termasuk mendapat pahala dari Allah karena seperti orang jihad. Tidak kalah dengan pahalanya memanah dalam perang membela agama Allah. Nah, ngerti kan saya pengennya olahraga memanah baik, nggak ngerti ya. Nggak ngerti juga aja langkah memanah. Ayat karma jihad fisabilillah. Alhasil latihan memanah itu pahalanya sama dengan kalau itu sebenarnya begitu ya. Latihan memanah, olahraga memanah tepat sasaran seperti orang jihad fisabilillah. Sama dengan perang fisabilillah. Imam Jailani memberikan keterangan di sini yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasulullah SAW sudah memberikan keterangan bahwa sesungguhnya panah memanah sebaik-baik permainan olahraga. Sebab dengan memanah itu bisa membantu kita serta melatih kita untuk menghadapi musuh yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban. Ya, akan muncul pertanyaan, kalau dari menembak gimana ini? Nah, itu menembak itu boleh nggak oleh aparat nih, oleh pemerintah boleh nggak kita lakukan menembak terus ini? Bolehnya pakai tembakan angin ya, tembakan angin, tembakan burung, tembakan manuk. Tidak boleh dengan senjata api bolehnya. Wa fi riwayat Jailami an Jabir bin Abdullah bi sanadin dhaif. Ini adalah riwayat Imam Jailami dari Jabir, tapi dhaif hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengajari anak memanah itu hukumnya sunnah akad nih. Ini yang dhaif memberikan hukum sunnah akad ini. Bahwa dulu min dergi bisa jadi itu lebih utama mendapat pahala dibanding mengajari anak bela diri dengan menggunakan pedang. Ngajari anak memanah lebih utama daripada ngajari anak main pedang. Karena perang zaman dulu kan pakai panah dan pakai pedang. Zaman dulu, zaman Rasulullah perangan para sahabat juga pakainya panah dan pedang, tidak pakai senjata api. Sehingga hadisnya yang muncul tidak ada senjata api, senjatanya panah dan pedang. Kalau dikiaskan dengan zaman sekarang, yaitu ahli fikih akan memberikan hukum menyamakan tidak dikiaskan dengan zaman sekarang antara panah dengan senjata api bisa dikiaskan apa tidak, itu ahli fikih yang bisa menjawabnya setelah mengadakan bahsul masail para ulama ahli fikih. Dan akan muncul hukum sama atau tidak sama antara berlatih memanah dan menembak menggunakan senjata api yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sekarang yang berlatih menembak, sementara ini baru aparat pemerintah. Kalau rakyat sipil tidak ada yang berlatih menembak. Menembaknya berlatihnya menembak ikan, menembak burung, tidak pakai senjata api, tidak pakai senjata angin. Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam mayyaruddas sahma al marmi minal gharado kana lahu bi kulli qadamin azrul itaqi raqabatin. Barang siapa yang mengambil panah dari sasarannya untuk memanah lagi, anak panah diambil untuk memanah lagi, maka ia mendapatkan pahala dalam setiap langkahnya seperti memerdekakan budak. Besar sekali. Ini motivasi Rasulullah. Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat dan umatnya, kita ini. Memberikan motivasi kaum muslimin
suka memanah, olahraga memanah, dia suka ini motivasi. Pahalanya banyak tuh. Ngambil anak orang laki itu dipakai laki aja, setiap langkah pahalanya seperti orang mengerjakan budak. Hadis yang kelima. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya ba'da ta'allumi faqad taraka sunnah min sunnati. Siapa yang meninggalkan memanah setelah belajar pandai memanah, aku sisa kok belajar mana udah pinter aku, terus ditinggalkan, nggak mau lagi, maka ia termasuk orang yang meninggalkan sunnah dari sunnahku. Hadis yang keenam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ulima ramya tsumma tarakahu falaysa minna. Barang siapa yang pernah diajari memanah sampai dia bisa, kemudian dia meninggalkannya, maka tidak termasuk golonganku. Ini saya tidak bisa menerangkan hadisnya sahih atau tidak, saya bisa mengatakan ini karena di sini hanya bertulis hadis seperti itu, tidak dijelaskan sahih atau tidaknya hadis ini. Hanya saya nanti bunyinya seperti itu. Barang siapa yang pernah belajar memanah sampai bisa, kemudian dia meninggalkannya, maka tidak termasuk golonganku, katanya. Hadis yang ketujuh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka rama fal yartam. Barang siapa yang lupa cara memanah, maka hendaknya belajar lagi, belajar mana lagi, agar tidak lupa, agar tetap bisa, tetap lancar, tepat sasaran memanahnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama rama tsumma tarakahu faqad asani. Barang siapa yang sudah bisa memanah kemudian meninggalkannya, maka ia pun mendurhakaiku. Ya Allah, hadisnya begini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama rama tsumma tarakahu faqad asani. Ini rawahu Ibnu Majah. Orang yang sudah pandai memanah lalu dia tidak mau latihan, itu termasuk bermaksiat terhadap Rasulullah, meninggalkan sunnah Rasulullah, tidak termasuk orang yang taat pada Rasulullah. Dan sebab itu orang yang ahli memanah harusnya latihan terus rutin sehingga tidak lupa lagi cara memanahnya, tidak lupa lagi. Hadis yang ke-8 itu menjelaskan pada zaman modern ini bisa diwujudkan dengan bentuk olahraga bela diri yang bisa digunakan untuk membela agama. Selain itu juga memanah harus dipelajari. Selain mempelajari bela diri, nah memanah juga harus ikut dipelajari. Karena di bela diri itu jarang sekali bela diri yang mengajarkan memanah. Rata-rata tongkat, pisau, pedang itu yang diajarkan di bela diri, itu diajarkan memanah. Main panah tidak diajarkan. Hadis yang ke-9. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rama bisahmin fi sabilillahi asaba ahqa kana lahu ajru it'in raqabati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memanah dalam perang sabilillah, kena atau tidak kena, kena sasaran atau tidak kena sasaran, kena musuh atau tidak kena musuh, maka dia mendapat pahala seperti memerdekakan budak. Hadis ini menerangkan sesungguhnya mempertahankan atau memperjuangkan agama Allah itu pahalanya besar sekali, sama saja memperjuangkan untuk menggunakan fisik atau pikiran. Sebab itu kaum muslimin harus berani jihad fi sabilillah, memerangi kekufuran, kejahilian, kebodohan. Anak muda yang mau mempelajari memanah besok pada hari kiamat akan mendapat cahaya yang bersinar. Hadis yang terakhir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamur rama fa innama bainal hadafataini raudhatan min riyadil jannati lirrama fisabilillah. Belajarlah memanah kamu semua, karena sesungguhnya di antara dua sasaran itu ada taman surga bagi pemanah di dalam peperangan di jalan Allah.
jalan menuju surga. Sabda Rasulullah SAW, setiap perbuatan selain zikir kepada Allah tidak ada pahala kecuali 4 perkara. Pertama, jalannya seorang laki-laki untuk mengambil alat panah yang tertancap di sela-sela panah. Kedua, mengajari berkuda untuk perang. Ketiga, bercanda dengan istri. Keempat, mengajari berenang. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu saya hormati, demikian hadis 10 hadis tentang memanah yang ditulis di kitab Tanqihul